Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Ini memang framingnya luar biasa di kita ini. Tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sidang lanjutan artis Nikita Mirzani yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menuai sorotan. Aksi Nikita yang dianggap agresif dan menolak mengenakan rompi oleh jaksa penuntut umum, juga luapan kekecewaan ibu 3 anak itu pada hakim yang menolak memutar rekaman, tidak hanya membuat Nikita kecewa, tetapi juga marah. Artis yang kerap disapa Nikmil itu merasa dirinya dikriminalisasi. Dari situlah, sidang peradilan atas terdakwa artis Nikita Mirzani mendapat tanggapan dari anggota dewan. Tidak itu saja, aksi hakim yang walkout atau meninggalkan ruang sidang tanpa mengeluarkan putusan apapun mendapat tanggapan beragam. Lantas, apa tanggapan sejumlah kalangan mengenai sidang Nikita Mirzani kemarin yang kembali kisruh? Buktinya udah jelas. Tapi jebak tau nggak? Nggak boleh kasar. JPU nggak boleh kasar. Bukti udah jelas loh. Bukti udah jelas, buktinya. Nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya penjahat itu Anda. Penjahat itu Anda. Jangan jahat kayak gitu dong. Kan bisa pakai baik-baik. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi. Dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton, semua level, anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Tadi enggan keluar dari ruangan persidangan, dia mau tetap bertahan di persidangan. Sementara persidangan untuk terdakwa Nikita sudah ditutup oleh majelis hakim. Ini memang menunjukkan arogansi dan kehebatannya.
dia merasa mendapat dukungan dari massa sehingga dia mau berbuat sewenang-wenang. Ya, kita bersyukur bahwa pihak jaksa penuntut umum tidak langsung bersikap tegas hingga tetap membujuk dia supaya bisa mau dibawa kembali ke Pondok Bambu. Dalam persidangan Nikita Mirzani kemarin, terungkap fakta jika salah produk skincare Reza Gladys tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal itu disampaikan pihak Nikita dalam persidangan. Sebelumnya, pihak BPOM melalui laman resmi media sosialnya mengunggah informasi jika produk skincare milik Reza Gladys tidak terdaftar alias ilegal. Sontak saja, kabar tersebut menuai reaksi beragam. Lantas, apa tanggapan sejumlah kalangan atas kabar tersebut? Dan benarkah pula apa yang disampaikan Nikita dalam persidangannya jika dirinya mendapat kriminalisasi atas tuduhan pemerasaan dan TPPU? Dan apa pula tanggapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan kasus yang dialami Nikita Mirzani? Reza Gladys, lama SS pasti salah tahu dia. Gue mah nggak usah inisial, sebut aja nama. Kalau mereka ternyata memang ada yang melapor terbukti, ya, skincare bermasalah, berbahaya, gue pasti sikat. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Ini yang memang yang harus dibuktikan sama Nikita Mirzani ataupun saksi-saksi yang meringankan dia, bahwa memang produk itu benar-benar ilegal, tidak sesuai dengan aturan regulasi hukum tentang masalah kesehatan atau kecantikan. Memang kalau itu memang legal, memang jadi ini sekalipun misalnya si Reza ini memang produknya legal, mungkin caranya Nikita Mirzani yang salah. Harusnya kalau dia tahu itu dia laporkan langsung ke kepolisian bahwa dia menemukan suatu produk diduga milik daripada Reza Gladys, diduga keras adalah legal. Itu jadi itu harusnya yang dilakukan. Melempar batu sembunyi tangan lah. Kalau memang itu adalah perbuatan dia harus berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan karena sudah terjepit kemudian seolah-olah ini ditimpali atau dilempari ke stafnya dia yang namanya staf itu apa kerjanya sih? Kemudian stiker itu dibuat oleh siapa sih? Apa tiba-tiba ada di situ? Apa stafnya yang kemudian punya inisiatif untuk membuat itu lalu taruh di situ? Padahal ini kan produk-produk dia. Biasanya kalau namanya stiker itu kan biasa brandnya itu brand dari owner yang punya skincare itu. Badan POM itu sebagai lembaga negara, dia berdiri di atas aturan, dia berdiri di atas undang-undang. Dan kita melayani seluruh rakyat kita, seluruh masyarakat kita. Nah, jika ada masyarakat kita punya konflik, karena ada konflik kepentingan, misalnya satu orang menuntut yang lain, tentu Badan POM secara objektif akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Nah, sekarang bersifat produk-produk. Siapapun produk yang memiliki dan melanggar aturan, tentu kita telah tindaki. Oleh karena itu, Badan POM berkomitmen bersikap netral. Jika ada warga kita, taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di
pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Dradis sampai kini masih menarik perhatian publik. Seperti diketahui, Nikita saat ini sedang menjalani persidangan dengan tuduhan pemerasaan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski mendapat tekanan dari para seterunya, Nikita tidak berhenti untuk terus melawan atas dasar kebenaran yang diyakininya. Dalam persidangan kemarin, Nikita meluapkan kemarahannya lantaran hakim tidak memutar rekaman percakapan yang diduga Reza Dradis dengan oknum hakim. Sontak saja, kejadian membuat publik heboh. Lantas benarkah ada dugaan penyuapan yang dilakukan Reza Dradis pada hakim? Dan bagaimana pula tanggapan dari pihak Reza Dradis atas tuduhan serius itu yang dapat menggerus reputasinya di tengah publik? Ini memang framingnya luar biasa nih kita ini. Luar biasa memang kita akui framingnya itu untuk membentuk opini publik itu luar biasa. Padahal apa sih rekamannya itu? Nggak jelas kok. Silahkan lapor ke polisi, ke KPK, atau ke jaksa, atau pihak-pihak yang terkait dengan ini. Jadi nggak usah masuk ke pengadilan. Karena pengadilan ini saat ini yang sedang berjalan, itu dijalankan sesuai mekanisme kitab undang hukum acara pidana. Ada mekanismenya. Kalaupun dia memasukkan itu bukti katanya, belum saatnya, nanti lah buktikan nanti di ujung. Saat ini nggak bisa, karena masih ada saksi-saksi dulu dari pihak jaksa penuntut umum. Kalau dia mau membuktikan ini, silakan laporkan. Kami siap menunggu di mana sebenarnya yang menyuap-nyuap itu. Kami akan ambil sikap juga kalau ada suap menyuap. Kami sebagai kuasa hukum Reza, kami juga akan ambil sikap. Karena kami tidak pernah membahas masalah suap menyuap dan tidak pernah menyinggung ini. Kami sebagai kuasa hukum agak tersinggung dengan kata-kata Nikita ini. Dikatakan suap menyuap, apalagi yang disuap itu hakim yang menyidangkan. Sungguh luar biasa beraninya. Framing ini luar biasa. Buktikan. Kalau memang bisa dia buktikan, adukan dulu. Jangan ngomong langsung mencuat. Iya kalau itu benar, kalau tidak resiko sama dia, pencemaran nama baik. Silahkan laporkan ke polisi itu rekaman ini, benar atau tidak, biar dievaluasi. Jangan katanya rekaman siapa juga kita nggak tahu, apa bicara kita nggak tahu, tiba-tiba dinyatakan bahwa ini menyuap hakim, menyuap jaksa, mengkondisikan hakim. Ini apa ini kasus? Ini kasus pemerasannya kan sangat jelas, sehingga timbullah modus-modus. Dari awal kan kami sudah katakan ada modus ya, dibuat gugatan kontestasi, kemudian dibikin laporan polisi ke Polda ya, kemudian ke BPOM ya, kemudian ada rekaman ya. Rekaman ini ya, itu harus dia pastikan dulu rekamannya itu adalah bukti yang otentik apa tidak ya. Semua rekaman itu harus melalui pengujian. Ada pihak yang berwenang menentukan rekaman ini adalah asli atau tidak. Sebab sekarang kan AI itu bisa membuat rekaman, orang mati juga bisa ngomong, bayi yang belum lahir juga bisa ngomong ya. Dia buktikan dulu rekaman itu otentik apa tidak ya. Setelah dia buktikan otentik ya, dia sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menyikapi ya. Kalau memang itu suap menyuap, dia silakan follow up ke pihak yang berwenang, katakanlah KPK, apakah polisi, apa kemana. Dia tinggal pilih lah mana yang dianggap pihak yang berwenang ya. Dia tindak lanjuti. Cuman jangan dicampur adukkan antara suap menyuap dengan pemerasan. Ini kasus yang berbeda. Jangan diganggu sidang pemerasan.
Kalau dia memang ini suap menyuap mau diangkat, silakan masuk ke proses hukum suap menyuap. Nanti ada sidangnya lagi khusus untuk suap menyuap. Ya, jadi dipisah aja, nggak apa-apa. Bikin nanti sidang berikutnya suap menyuap, sidang pemerasan tetap berjalan. Jadi jangan diganggu pemerasan dengan perkataan suap menyuap. Ya, nanti sidangnya terpisah itu masing-masing. Nikita itu menginginkan ada sesuatu yang diinginkan oleh dia yang disampaikan kepada majelis untuk diketahui, gitu kan? Nah, apa isinya kami belum bisa sampaikan terkait dengan hal tersebut. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan bukan yang diungkap di persidangan. Kalau yang saya sampaikan tadi memang fakta persidangan. Itulah fakta yang kami peroleh selama proses persidangan ini. Gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa dia tidak mau berdiri dari tempat duduknya itu karena ini loh jeritan hati dia itu ini loh, gitu kan. Tolong didengar jeritan hati dia, tapi tidak didengar ya. Kemudian dia seperti tadi teman-teman media lihat bahwa dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia tiba-tiba datang bawa surat kepada kami gitu. Saya juga nggak tahu ya persisnya dengan hal itu. Terus tiba-tiba, bang saya mau bacain ini bang, gitu. Boleh nggak? Boleh, kamu punya hak gitu. Niki punya hak untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses permasalahan ini gitu. Jadi saya nggak bisa jelasin lah itu soal yang dia sampaikan di awal persidangan tadi. Tapi kalau misalnya kalau sudah itu yang disampaikan dia, itulah tadi yang saya sampaikan bahwa Niki itu mau menyampaikan pesan jangan sampai orang dikriminalisasi. Saya minta rekaman itu diputar. Diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Betul. Paling bambu putar. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pulang atau pergi ke rumah tahanan. Setuju, amin. Setuju. Diputar dong. Tidak sedikit yang menuding jika kasus Nikita syarat dengan kejanggalan, mulai dari pernyataan Reza Gladys dalam persidangan yang berbeda dengan tuntutan jaksa dan sulit diterima. Apakah Nikita telah mencemarkan nama baik atau melakukan pemerasan disertai tindak pidana pencucian uang? Perbedaan itu diyakini kuasa hukum Nikita sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kliennya. Padahal, Nikita hanya ingin diperlakukan adil sebagaimana mestinya. Kini, Nikita hanya berharap bebas atau setidaknya diperlakukan sebagai tahanan kota semata-mata supaya dapat bercengkerama dengan anak-anaknya. Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Nikita itu merasa dia berkali-kali nih ngomong saya ini dikriminalisasi. Dia berkali-kali ngomong. Nah, itu yang dirasakan dia selama ini. Apa pesan yang harus disampaikan ke publik adalah bahwa jangan melakukan kriminalisasi ya terhadap siapapun, bukan cuma terhadap Nikita, terhadap masyarakat lain juga seperti itu gitu loh. Sehingga itu yang pesan yang mau disampaikan Niki kepada masyarakat.
sulit untuk dipercaya. Sulit untuk dipercaya. Ya. Meskipun dia bilang ada bukti baru yang diserahkan. Maksud saya sulit dipercaya begini. Dalam sejarah mafia di Italia, ya, suap menyuap itu nggak pernah pakai telepon. Ya, itu ketemu langsung di suatu tempat di kafe, apa pembicaraan, apa uang jalan, itu bisa terjadi di Italia lah ya. Indonesia nggak ada suap menyuap kan begitu kan. Nah, itu pertemuan dibicarakan situ, uangnya dikasih. Nggak pernah ada gimana bro, gue kasih duit nih, bantu begini. Itu namanya menjatuhkan martabat masing-masing. Nggak akan ada yang mau. Ya, siapapun, jangankan pejabat-pejabat hakim, jaksa atau polisi ya. Hansip di rumah aja kalau bilang tolong ya nanti malam aku mau merampok rumah ini, tolong diamankan, nanti gue kasih duit. Nggak akan per telepon itu, pasti ketemu 4 mata. Suap menyuap itu begitu, di Italia begitu. Suap menyuap itu langsung ketemu 4 mata, nggak ada pakai teleponnya. Kalau rekaman begitu, kita masih tanda tanya. Terdakwa ini atau Nikita Mirzani ya itu melakukan review terhadap produk-produk yang milik dari salah satu merek lah ya, saya nggak mau sebutkan, teman-teman media juga sudah tahu mereknya apa gitu. Nah, tapi kemudian dalam fakta persidangan kita tahu bahwa yang melaporkan itu sendiri inisial RG ya itu mengatakan bahwa yang tidak masalah dengan produk saya gitu. Masalahnya saya itu adalah terkait dengan adanya review terhadap mohon maaf ini terhadap diri dia pribadi, itu kan. Lah, lalu pertanyaan hukum yang serius, bagaimana dengan surat dakwaan yang disusun jaksa ini, gitu loh. Nah, kemudian berlanjut dengan persidangan tadi, pembuktian sebelum sidang sebelumnya pada minggu yang lalu itu pembuktian terkait dengan adanya pencemaran atau review terhadap diri pribadi yang pelapor ini. Nah sekarang ini kita bingung nih. Sekarang pembuktiannya adalah pembuktian terhadap review produk gitu. Nah sekarang yang mana mau kita pakai nih? Yang pembuktian yang minggu kemarin atau pembuktian yang hari ini? Nah nggak tahu lagi nanti minggu depan pembuktiannya seperti apa gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.